hari ini kita lanjutkan materi analisa sistem informasi pertemuan ketiga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang sistem informasi, kelebihan kekurangannya, maka pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana teknik mencari fakta. Teknik mencari fakta ada beberapa macam. Yang pertama adalah wawancara. Setiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di mana wawancara ini kelebihannya adalah kita dapat memotivasi yang kita wawancara untuk dapat menjawab secara bebas dan terbuka. Tidak perlu ditutup-tutupi. Kemudian untuk kekurangannya, teknik ini lebih mahal karena mempunyai persiapan yang lebih panjang. Harus melakukan negosiasi waktu, tempat, menyediakan mungkin konsumsi, dan lain-lain. Wawancara ini juga kita lakukan, pertama kita harus membuat pertanyaan, persiapan membuat pertanyaan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik pastinya. Jangan memasukkan pendapat kita pribadi dalam membuat pertanyaan. Lalu buatlah pertanyaan yang pendek dan jelas. Karena pertanyaan yang panjang akan memberikan penangkapan yang berbeda pada setiap orang. Hindari pertanyaan yang menakutkan. Jangan mengkritik, lalu jangan juga menyebutkan suatu nama grup atau departemen. Untuk persiapan wawancara, kita harus mengatur pertemuan lebih dulu. Maksudnya apa, waktunya kapan, jam berapa, jadwalnya apa saja yang akan dibicarakan, lalu kita buatkan juga panduan wawancara. Pada saat melakukan wawancara, kita pertama memperkenalkan diri, kemudian jelaskan tujuan dilakukannya wawancara. Hilangkan kesan kita melakukan interogasi kepada orang yang kita wawancara. Kemudian dengarkan dengan teliti setiap apa yang disampaikan oleh yang kita wawancara. Jaga suasananya tetap santai, terarah, menyenangkan. Kemudian dengarkan apa yang disampaikan oleh yang kita wawancara, jangan memotongnya. Minta pendapat atau ide tambahan yang belum diungkapkan bila diperlukan. Janganlah kita membuat asumsi jawaban yang tidak mendasar. Jangan juga menggunakan istilah-istilah yang sulit dan terlalu tinggi. Dan terakhir, ucapkan terima kasih kepada orang yang kita wawancarai dan mintalah kesediaannya untuk dihubungi bila suatu ketika kita membutuhkan pendapatnya kembali. Tindak lanjut wawancara yang perlu dilakukan adalah kita melakukan validasi jawaban yang kira-kira tidak sesuai dengan pandangan atau pendapat kita. Yang barangkali mungkin dia menjawabnya itu asal-asalan atau tebak-tebakan saja. Lalu hanya untuk menyenangkan kita sebagai pewawancara. Jadi kita harus antisipasi lebih jauh. Arahkan pembicaraan kembali kepada pokok masalah bila terjadi penyimpangan pertanyaan atau jawaban. Berhentilah mencatat bila yang diwawancarai berhenti bicara. Ya, lalu mencatat kembali bila yang diwawancarai sudah bicara kembali. Usulkan untuk menunda waktu wawancara bila yang diwawancara itu terlihat tergesa-gesa atau ingin cepat-cepat mengakhiri wawancara. Beri motivasi, bersikaplah yang ramah, kemudian berikan suasana yang menyenangkan sehingga mereka tidak takut untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan kita. Jangan memaksa jawaban bila tidak ingin menjawab yang kita wawancarai. Dengarkan dengan simpatik, lakukan dengan sikap yang baik sehingga mereka tidak perlu merasa sungkan dan takut kepada kita. Akhirnya juga jangan melakukan kritik. Yang kedua, setelah wawancara adalah melakukan observasi. Observasi ini tingkat keandalan datanya cukup tinggi, dapat melihat langsung kepada pekerjaan yang rumit di lokasi yang kita teliti. Analisa sistem dapat menggambarkan lingkungan fisik secara baik, apakah letak alatnya, letak penerangannya, lampunya, atau adanya gangguan atau noise suara-suara yang bising, dan lain-lainnya. Untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan digunakan rumus T besar sama dengan TR plus TP dikali VR. T besar adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan. T adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan TR, berarti rata-rata satu unit kegiatan, dan TP adalah waktu penyesuaian. TR adalah rata-rata waktu dan TP adalah penyesuaian untuk per unit kegiatan.
Sedangkan V volume atau volume rata-rata. Sehingga kita contohkan misalkan TR-nya, jadi rata-rata waktunya adalah penyelesaian adalah 4 menit. TP-nya waktu penyesuaiannya adalah 1 menit, bisa naik turun 1 menit. Jadi ada kemungkinan antara 3 sampai 5 menit penyelesaian 1 unit kegiatan. Untuk volume rata-rata untuk per periode dalam 1 hari misalnya adalah diperoleh 120 kilo. Sehingga waktu yang diperlukan untuk satu kegiatan adalah rumusnya tadi TR ditambah TP dikali dengan V. Sehingga didapatkan 4 ditambah 1 menit dikali 120 diperoleh 600 menit atau 10 jam. Artinya bahwa bila dalam satu hari waktu jam kerja kita adalah 8 jam, maka kita membutuhkan 2 orang untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena untuk 10 jam tidak mungkin dikerjakan oleh 1 orang. Kejelekannya untuk observasi adalah orang yang diamati itu merasa terganggu dengan kedatangan kita karena kita melakukan observasi langsung. Pekerjaan yang diaktifkan tidak selalu mewakili tingkat kesulitan. Ya, orang yang diamati menutupi keburukan. Jadi biasanya mungkin tidak rajin atau aktif, tapi karena kehadiran kita jadi ditutup-tutupi supaya kelihatan aktif atau rajin. Petunjuk observasi yang harus dilakukan, pertama melakukan rencana dulu. Apa yang akan kita lakukan, di mana tempatnya, siapa yang melakukan observasi, siapa yang akan diobservasi, kapan dilakukan, dan bagaimana akan dilakukan. Pastinya harus minta izin dulu dan bersikap rendah hati, tidak kelihatan sombong. Kemudian lakukan pencatatan pada saat observasi, lalu kaji ulang kembali observasi tersebut dengan orang-orang yang terlibat dengan observasi tersebut. Jangan mengganggu pekerjaan pada saat observasi. Kemudian kita hanya menekankan pada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan saja, dan jangan lupa tidak memberikan asumsi-asumsi yang bisa melebar ke hal-hal yang tidak kita perlukan. Kemudian daftar pertanyaan. Ini yang ketiga. Pertama tadi adalah wawancara, kedua adalah observasi, yang ketiga adalah daftar pertanyaan. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk daftar pertanyaan ini hasilnya itu lebih objektif, waktunya bebas mengisinya. Ya. Untuk kejelekannya tidak ada garansi bahwa responden atau orang yang kita tanyai itu menjawab dengan benar. Karena bisa saja waktunya berbeda dengan kita saat memberikan formulir pertanyaan. Pertanyaan tidak fleksibel, tidak dapat berkembang sesuai situasi. Bisa saja pengumpulan hasil pertanyaan ini tadi akan lama. Kapan kita menyebarkan atau menyerahkan kertas atau pertanyaannya, lalu kita minta datang lagi seminggu lagi barangkali, maka butuh waktu 1 minggu untuk mengumpulkan hasil pertanyaan. Oke, ini adalah contoh dari format pertanyaan. Yang pertama adalah bentuk pertanyaan bebas. Kita buat pertanyaan lalu dijawab dengan bebas. Ini akan sulit kita untuk menilai karena setiap orang akan menjawab dengan jawaban yang sebebas-bebasnya. Lalu yang kedua, format pasti. Ini kita sudah menyediakan pilihan jawaban. Misalnya contohnya, pemasok hardware Anda adalah siapa? Maka kita sebutkan ada beberapa perusahaan dan yang kita berikan kuesioner atau daftar pertanyaan ini cukup memberikan tanda conteng pada setiap pilihan. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yes no. Ini cukup praktis. Jawab ya, jika tidak alasannya apa. Lalu yang terakhir adalah pilihan, ini juga sama. Kita bisa memilih 1, 2, 3 sampai 5, di mana 1 setuju sampai 5 adalah sangat tidak setuju. Untuk membuat daftar pertanyaan, petunjuknya adalah merencanakan dulu apa yang ingin kita kumpulkan. Kemudian buat tipe daftar pertanyaannya, tulis pertanyaan dengan jelas. Setelah selesai pertanyaan dibuat, maka kita uji coba pada 2 atau 3 orang atau lebih untuk melihat apakah orang tersebut atau orang yang membaca pertanyaan tersebut memperoleh kesulitan dalam menjawab atau tidak. Bila terjadi kesulitan dalam menjawab, kita perbaiki bentuk pertanyaan itu.
diulang kembali, diuji. Setelah baik, baru kita lemparkan kepada responden asli yang memang kita akan pertanyakan. Oke, kemudian yang keempat, setelah tadi wawancara, observasi, dan daftar pertanyaan atau kuesioner, yang keempat ini adalah melakukan sampling atau pengambilan sampel. Sampling ini dilakukan karena pertimbangan waktu dan biaya. Banyak sampel cukup mewakili populasi dan stabil hasilnya. Cara pengambilan sampel ada dua, yaitu secara keputusan dan secara statistik, random, atau probabilistik. Secara keputusan itu diputuskan saja yang masuk akal oleh pengambil sampel. Kemudian untuk cara statistik ini secara random, semua item mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Ada 3 cara untuk memilih secara statistik, random, atau probabilistis atau probabilitas. Ya. Yang pertama adalah random sederhana, yang kedua adalah random sistematik, dan yang ketiga adalah random bertingkat. Untuk ujian tengah semester akan dikeluarkan model secara statistik dengan cara bertingkat. Kita lihat juga untuk random sederhana dan sistematik akan masuk kepada soal teori. Ya, untuk soal hitungannya keluar adalah random bertingkat. Random sederhana ini contohnya ini adalah banyak digunakan. Disebut juga pengambilan sampel secara acak tidak terbatas, di mana masing-masing item pada populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih. Contoh, ada 4 item dalam populasi A, B, C, D, sehingga probabilitas terpilih 2 item ya, berarti variabelnya populasinya itu ada kombinasi 2 variabel AB, AC, AD. Jadi kita lihat ya, ada AB, kemudian AC, kemudian AD, kemudian berikutnya BC, BD, dan yang terakhir adalah CD. Di mana masing-masing terpilih adalah karena jumlahnya ada 6 variasi 1/6. Artinya 1/6. Terlihat bahwa A, B, C, D terpilih sebanyak 3 kali dari masing-masing tadi. Kalau A ada A, B, A, C, A, D. Kalau B, A, B, B, C, B, D. Dan sampai D adalah A, D, B, D, dan C, D. Karena masing-masing terpilih 3 kali dari 6 pilihan tadi, maka memungkinkan terpilih adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Untuk menentukan item mana yang akan menjadi sampel, dapat digunakan tabel angka random atau terminal komputernya. Oke, yang berikutnya adalah pengambilan sampel secara sistematik. Ini juga cara kedua. Untuk di ujian ini akan keluar teorinya saja. Ya, cara ini adalah memilih item untuk tiap interval tertentu. Ya, di mana besar interval adalah ukuran populasi dibagi jumlah yang diinginkan. Sebagai contoh, misalnya ada populasi sebanyak 1.500, di mana nomor faktornya dimulai dari 501, 502, 503, sampai yang ke 1.500. Di 2001. Kira-kira 2001 nomor terakhirnya. Kemudian jumlah data yang dibutuhkan sebagai sampel yang akan diambil itu dari 1.500 itu ada 75 data yang kita ambil. Ya, dari 1.500 kita akan ambil 75, sehingga intervalnya kita bagi saja 1.500 dibagi 75 adalah 20 buah, intervalnya adalah 20. Pilih angka sembarang antara 0 sampai 19. Kenapa 0 sampai 19? 20 angka tadi dimulai 0 berarti sampai 19. Berarti ada 20 angka ya. Misalnya kita pilih 10. Maka sampel yang pertama adalah 501 tadi, faktor yang pertama tambah 10, maka adalah 511. Untuk berikutnya sampai 75 buah itu 500 berikutnya, jadi 511 ditambah berapa? 20, 531 tambah 20, 551 dan seterusnya sampai 2001 tadi yang terakhir. Sehingga berjumlah 75 buah. Oke, dan ini adalah bentuk sampel yang terakhir, yaitu sampel bertingkat tadi, random bertingkat ya. Sampel random secara bertingkat, dan ini yang akan masuk hitungan pada ujian tengah semester.
Cara bertingkat ini memisahkan item-item ke dalam kelompok-kelompok atau strata tertentu. Jadi misalnya contohnya sebuah lembaga pendidikan ya mempunyai pegawai sebagai berikut. Sebuah lembaga pendidikan, misalnya contohnya nih sebuah sekolahan ini. Pegawai yang ada di sekolahan tersebut ya mempunyai pendidikan macam-macam karena besar lembaga pendidikannya itu misalnya sekolah apa gitu ya misalnya dia mempunyai yang jurusan SMP yang lulusan dari SMP pegawainya itu 15 karyawan ya mungkin yang bekerja sebagai OB dan lain-lain lalu yang jurusannya atau lulusannya SMU ada 100 orang yang lulusannya D3 ada 175 yang lulusan S1 ada 50, terus sampai yang S3-nya ada 20 orang. Ya, sehingga ketika kita jumlahkan semuanya, ini bisa kelihatan ini ada 100, 200, 300, 400. Jadi total keseluruhan pegawai di lembaga pendidikan tersebut adalah 400 orang. Oke, kita cari persentasenya. 400 jumlahkan semua totalnya adalah 400 sehingga untuk persentasenya adalah 15 dibagi 400 dapat 3,75%. 25% dari mana? Dari 100 dibagi totalnya tadi 400. Jadi 100 per 400 dikali 100% dapatlah 25%. Sampai 20 per 400 kali 100% ada 5%. Misalkan diinginkan ada 80 sampel yang akan kita ambil dari seluruh jumlah karyawan tadi, 400 orang tadi. Saya mau ambil 80. Maka tiap kelompok diambil sebanyak persentase kebutuhannya. Contohnya, SMP 3,75 kali 80, jadi 3 orang. Untuk SMU, karena 25% kalikan 80, 20 orang. D3 43,75 kali 80 35 orang terus sampai S3 5% kali 80 adalah 4 orang. Perhatikan total seluruh di sini harus 100%. Dan ini jumlahnya adalah 400. Maka diperolehlah untuk yang SMP kita ambil sampelnya 3 sampel, data sampel. Untuk yang SMU 20 data sampel. D3 35 data sampel sampai S3 adalah 4 data sampel. Demikian materi di ANSI 3. Perlu diingat bahwa untuk sampling bertingkat ini akan masuk kepada hitungan di ujian tengah semester. Demikian, wassalamualaikum.